An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini beliau adalah seorang pembantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik, Sayyidina Anas bin Malik. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman di antara kalian, hatta yuhibba, sehingga kecintaan kalian, li akhihi, terhadap saudara-saudara kalian, ma yuhibbu li nafsi, itu melebihi sebagaimana cinta kalian terhadap diri kalian sendiri. Bukhari Muslim. Jadi maknanya, kecintaan kita terhadap saudara-saudara kita, kalau kita orang yang beriman, maka harus lebih tinggi dibandingkan kecintaan kita terhadap diri kita sendiri. Maksudnya apa sih? Mengutamakan orang lain. Maksudnya apa sih? Lebih memperhatikan dan memperdulikan orang lain. Maksudnya apa sih? Harus selalu tidak cuek terhadap apa-apa yang terjadi pada orang lain. Khususnya siapa? Saudara kita. Khususnya siapa? Orang tua kita. Khususnya siapa? Tetangga-tetangga kita. Khususnya siapa? Orang-orang terdekat kita. Diperhatikan. Nabi Muhammad SAW itu, kalau misalkan setiap perkumpulan, misalnya pagi-pagi ketemu sama Nabi, para sahabat ketemu sama Nabi semuanya, ketemu perkumpulan di majlis atau apa, maka ketika Rasulullah SAW melihat ada salah satu sahabat yang nggak hadir saat itu, Nabi menanyakan, kemana sahabat yang itu? Kenapa pulang nggak datang ke sini? Kemana dia? Ditanya sama Nabi, nggak cuek. Itu diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini adalah salah satu bentuk daripada perhatian Nabi Muhammad terhadap sahabatnya. Dalam hal apapun itu, ya, kita tidak hanya memperhatikan kondisi dari segi ekonomi, kita punya saudara atau punya tetangga, tapi yang harus lebih diperhatikan adalah segi agama. Gitu. Jangan lebih memperhatikan bagaimana kesuksesan seseorang, orang terdekat kita dalam urusan dunia, sekolah dan sebagainya, tanpa memperhatikan kesuksesan akhiratnya. Itu harus lebih diutamakan. Gitu. Mengapa demikian? Seseorang yang perhatikan kita ini selaku orang tua, atau kita selaku tetangga, ya, atau saudara, memperhatikan dalam urusan akhirat saudara kita atau tetangga kita, kita perhatikan hal itu akan menjadi dampak baik untuk lingkungan di hidupnya, terutama di dalam masyarakat. Gitu. Karena begini, kita nggak menutup kemungkinan. Setiap hidup dimanapun, kita tidak menutup kemungkinan. Setiap kita hidup dimanapun pasti nggak akan lepas dari yang namanya omongan. Itu pasti. Sebagaimana qala Al-Habib Hasan Baharun, beliau mengatakan, seseorang tidaklah lepas dari tiga hal. Seseorang tidaklah lepas dari tiga hal. Pertama, ia tidak akan pernah lepas dari yang namanya ujian. Ya. Kedua, dia tidak akan pernah lepas dari yang namanya omongan. Omongan yang kedua. Dan yang ketiga, ia pasti tidak akan pernah lepas dari hal yang namanya kematian. Pertama, nggak akan lepas dari ujian, itu pasti. Nah, setiap ada ujian, pasti dia akan diomongin sama orang atau dia ngomongin orang. Orang dapat ujian begitu kan? Kalau orang lagi dapat ujian, biasanya dia suka ngomongin orang atau dia yang diomongin orang. Jadi dua-duanya udah dapat tuh. Ya. Yang kedua, setelah ujian adalah tidak akan lepas dari yang namanya omongan. Dimanapun kita hidup, pasti yang namanya omongan itu tentang bahkan ada suatu riwayat mengatakan
ada seseorang membawa kuda bersama ayahnya. Serba salah nih. Ketika anaknya yang berjalan kaki, sedangkan ayahnya yang di atas di tunggangan kuda, maka orang-orang mengatakan, itu kok ayahnya tega banget ya, anaknya disuruh jalan. Kenapa nggak anak yang di atas? Kenapa nggak anaknya yang di atas kuda? Kenapa harus bapaknya yang di atas kuda? Nggak kasihan sama anak. Jadi omongan kan? Jadi omongan. Nggak lama kemudian bapaknya turun. Bapaknya tuh turun, anak yang di atas. Ketika lagi jalan ada omongan lagi. Apa omongannya? Ini anak kurang ajar. Ini anak durhaka. Ini anak songong. Masa anaknya di atas, bapaknya di bawah? Masa bapaknya disuruh jalan udah tua begitu? Masa di anaknya yang di atas, yang disuruh yang naikin kuda? Kurang ajar nih anaknya, songong sama orang tua. Omongan kedua. Akhirnya bapak sama anaknya nggak naikin kuda, diturunin tuh kudanya. Jadi bapaknya jalan di sebelah kanan, kudanya di tengah, anaknya sebelah kiri. Mereka berdua menuntun kuda. Apa kata orang-orang? Pasti tetap diomongin. Ini orang gak waras apa berdua ya? Udah tuh ada kuda, kenapa nggak dinaikin aja tuh? Bener gak? Ya. Udah tahu itu ada kuda, kenapa malah dituntun? Kudanya seger begitu, bukan dinaikin. Gak waras nih orang berdua. Masih aja disalahin. Masih aja jadi salahin, diomongin. Ya. Nggak lama kemudian itu anaknya sama bapaknya naik ke atas kudanya itu. Naik ke atas kudanya. Sampai naik di atas kudanya dua-duanya masih juga diomongin. Masih juga diomongin. Apa kata orang-orang? Nggak kasihan apa sama kuda itu? Kuda kan punya kapasitas berat yang yang ada batasnya. Masa dua-duanya naik ke atas itu? Nggak kasihan apa sama kuda itu? Ya. Ntar kalau kudanya sakit gimana? Ntar kalau kudanya capek gimana? Masa naik dua orang, harusnya mah salah satunya yang naik gitu, jangan dua-duanya naik. Jadi masih aja diomongin. Itulah hidup. Itulah hidup. Kita berbuat baik pasti diomongin. Kita berbuat jahat lebih-lebih pasti diomongin. Kita melakukan kebaikan dibilang pamer. Kita mau sedekah dibilang sombong, riya dan sebagainya. Itu. Nah, inilah maksud daripada kajian ini. Kalau kita selalu berharap dengan ucapan orang, kalau kita misalkan selalu berpatokan dengan penilaian orang, maka dijamin hidupnya nggak akan pernah merasa luas, nggak akan pernah merasa tenang, karena hanya fokus terhadap penilaian orang. Tapi kalau misalkan dia hidup, dia melakukan sesuatu benar-benar ikhlas karena Allah. Definisi ikhlas apa? Definisi ikhlas apa? Ketika dia berbuat, dia merasakan kehadiran Allah. Ketika dia sedang berbuat, dia merasakan kehadiran Allah dan dilakukan itu untuk Allah. Itu ikhlas namanya. Setelah berbuat, diam dan tidak ngomong ABCD. Itu ikhlas. Setelah berbuat, setelah melakukan kebaikan, mau sedekah, mau apapun, diam udah. Enggak usah pakai kamu harus begini gini. Ya, inilah daripada makna hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satu, kalau kita cinta dengan saudara-saudara kita, kalau kita tidak bisa membantu mereka, jangan mengganggu mereka. Itu salah satu bentuk cinta kita terhadap saudara-saudara kita. Kalau kita tidak bisa mendoakan mereka, jangan ganggu mereka dengan lisan kita. Kalau kita tidak bisa membantu mereka dengan uluran tangan kita, jangan mengganggu mereka dengan tindakan kita.